Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang program linear bagian terakhir, yaitu nilai optimum masalah kontekstual. Masih ingat dengan permasalahan berikut? Ada di video pertama dulu, seorang pedagang buah menjual dua jenis mangga, yaitu mangga Indramayu dan mangga Harum Manis. Harga 1 kg mangga Indramayu 20.000 dijual dengan harga 23.000. Sedangkan harga 1 kg mangga Harum Manis 25.000 dijual dengan harga 30.000. Jika gerobak jualan pedagang tersebut hanya mampu menampung 500 kg mangga dan modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut adalah 11.500.000. Tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh pedagang tersebut. Berapa kilogram masing-masing mangga agar keuntungan maksimum. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah pernah kita ajukan di pertemuan pertama. Penyelesaiannya yang pertama adalah kita buat model matematikanya dulu. Nah, lihat dulu unsur-unsur apa yang ada pada soal ini. Nah, di sini membahas dua jenis mangga. Yang pertama adalah mangga Indramayu, yang kedua adalah mangga Harum Manis. Nah, untuk menentukan model matematikanya lebih gampangnya saya buat dulu dalam bentuk tabel. Saya isi kolom mangga sama kolom harga, kemudian ada kolom untung. Nah, jenis mangganya yaitu Indramayu sama Harum Manis. Nah, berapa jumlah mangga kira-kira yang bisa dibutuhkan gitu ya. Mangga Indramayu saya misalkan dengan X, mangga Harum Manis dimisalkan dengan Y. Harga total dari kedua mangga itu yang bisa dibeli atau daya tampungnya hanya 500 kg. Sedangkan harganya adalah untuk Indramayu 20.000, Harum Manis 25.000. Nah, modal yang dibutuhkan itu adalah 11.500.000. Nah, untungnya itu adalah 3.000, 20.000 dijual 23.000, berarti kan untungnya 3.000. Harum Manis berarti 5.000. Nah, berapa untung maksimum itu yang akan kita cari. Sehingga model matematikanya itu adalah coba dilihat dulu itu menentukan pertidaksamanya lebih besar apa lebih kecil. Nah, 1 kg mangga, daya tampung mangga Indramayu dan Harum Manis itu hanya mampu dari 500 kilo. Nah, lebih dari 500 boleh nggak? Nah, nggak boleh kan? Berarti dia lebih kecil. Berarti X tambahnya lebih kecil dari 500. Nah, sedangkan harga itu modal yang dia miliki itu 11.500. Boleh nggak kita membeli lebih dari modal? Nah, nggak boleh kan? Berarti paling banyak itu sampai modal. Berarti di sini karena dia berbentuk harga dan banyak nolnya, saya coba coret dulu nolnya. Nolnya masing-masing 3, kemudian saya sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya. 20 bagi 5 berarti 4, 25 bagi 5 berarti 5, 11.500 bagi 5 maka dapat 2.300. Sehingga 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 2.300. Itulah model matematikanya. Di mana x tambah y lebih kecil sama dengan 500, 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 2.300, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini harus ada. Kenapa? Karena kita berbicara tentang fakta, di mana mangga itu kalau nggak ada 0, mangga itu nggak pernah negatif gitu ya. Kemudian, dari untung ini kita ambil itulah fungsi objektifnya atau Z-nya atau fx, y-nya, yaitu 3000x tambah 5000y. Maka fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 3000x tambah 5000y. Setelah kita dapat model matematika dan fungsi objektif, maka kita gambar grafik. Nah, kita ambil dari model matematika untuk mengambil grafik sama dengan sebelumnya. Kita cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing persamaannya. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil 500. Titik potong dengan sumbu X-nya berarti kan 500 bagi 1, berarti 500,0. Titik potong dengan sumbu Y, ya 500 bagi 1 juga, 0,500. Nah, DHP-nya di mana? X-nya positif lebih kecil, berarti DHP-nya di bawah garis. Nah, kemudian 4X tambah 5Y lebih kecil 2.300. Titik potong sumbu Y 2.300 bagi 4, diperoleh 575,0. Titik potong sumbu X berarti 2.300 bagi 5, diperoleh 0,460. DHP-nya di mana?
Y-nya positif lebih kecil, berarti DHP di bawah garis. Nah, X lebih besar sama dengan 0, berarti kan DHP di kanan sumbu Y. Kalau Y lebih besar 0, berarti DHP di atas sumbu X. Nah, kalau kita gambarkan, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. DHP-nya ada di sini, sama-sama di bawah garis. Tidak boleh melewati sumbu X ke kiri, nggak bisa karena dia di kanan. Kemudian sumbu X-nya berarti di atasnya, nggak nyampe ke bawah ya. Nah, cara menentukan arsirannya ini sudah kita pelajari di video pertama, di pertemuan pertamanya. Baik, setelah kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, berarti kita menguji titik pojok. Nah, kita cari dulu titik pojoknya. Titik pojoknya, misalnya yang ini titik A-nya berarti 0,460. Kemudian yang titik B-nya ada 0,0. Titik C-nya ada 500,0. Titik D-nya itu yang mau kita cari. Nah, berarti untuk mencari koordinat titik B, kita eliminasi dulu kedua persamaannya. Persamaan yang pertama adalah X tambah Y 500. Persamaan yang kedua adalah 4X tambah Y 2, sama dengan 2300. Nah, biar sama, saya mau menyamakan, mau eliminasi X-nya. Berarti yang atas kali 4, yang bawah kali 1. Berarti ini 4X tambah 4Y sama dengan 2000. 4X tambah 5Y sama dengan 2300. Nah, X-nya 4X kan sudah sama. Nah, saya kurangi, berarti 4X sama 4X-nya itu adalah habis. 4Y dikurang 5Y berarti min Y. 2000 kurang 2300 berarti min 300. Maka Y-nya sama dengan 300. Setelah itu kita substitusikan nilai Y-nya. Kemana? Boleh ke persamaan X tambah Y 500. Boleh ke 4X tambah 5Y sama dengan 2300. Nah, yang saya pilih adalah X tambah Y sama dengan 500. Berarti X tambah 300 sama dengan 500. Y-nya saya ganti dengan 300. Maka X sama dengan 500 kurang 300. Jadi X-nya sama dengan 200. Maka koordinat titik D-nya adalah 200,300. Nah, setelah dapat semua titik pojoknya, berarti kita uji titik pojoknya itu ke fungsi objektifnya atau ke Z-nya. Nah, di mana Z-nya itu tadi adalah 3000X tambah 5000Y. Nah, titik pojok yang pertama adalah 0,460, berarti 300 kali 0 tambah 5000 kali 460. Berarti 5 kali 460 adalah 2.300.000. Nah, yang kedua adalah 0,0, berarti 3000 kali 0 tambah 5000 kali 0, berarti sama dengan 0. Nah, titik pojok yang ketiga yaitu adalah 500,0. 3000 kali 500 tambah 5000 kali 0, berarti 3 kali 5, berarti 1.500.000 ya. Ya. Kemudian yang D adalah 200,300, berarti 3000 kali 200 tambah 5000 kali 300, maka diperoleh 2.100.000. Nah, jadi sini kan kita disuruh mencari keuntungan maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya itu adalah yang mana yang paling gede di antara sini semua? Adalah 2.300.000. Itu yang maksimum. Nah, kemudian yang ditanya itu agar keuntungan maksimum, maka mangga yang dijual berapa? Berarti 2.300.000 ini yang terjual adalah 0x 460Y. X itu apa tadi? Berarti 0 mangga Indramayu, 460 harum manis. Maka mangga yang terjual adalah 460 kg mangga harum manis aja. Berarti untungnya maksimum, dia cukup menjual mangga harum manis aja. Mangga Indramayu nggak usah dijual gitu ya. Nah, itulah penyelesaian daripada permasalahan yang kita tangguhkan beberapa minggu yang lalu. Nah, di mana keuntungan maksimumnya adalah 2.300.000. Nah, agar untungnya maksimum, maka si pedagang itu cukup menjual 460 kg mangga harum manis saja. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.